Halo adik-adik, ketemu lagi nih di pembahasan soal-soal US. Sebelumnya kita sudah membahas soal US dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita lanjutkan yuk dari nomor 11 sampai nomor 20. Yuk kita langsung mulai. Oke, lanjut untuk nomor 11-nya. Sebuah pick up membawa peti seberat 5.000 Newton melaju dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, seperti pada gambar berikut ini. Besar massa peti yang diangkut oleh mobil pick up tersebut adalah, nah di soal ini yang diketahui adalah berat peti 5.000 Newton. Nah, berat dilambangkan dengan huruf W. Dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dilambangkan dengan huruf A. Besar massa peti yang diangkut oleh mobil pick up tersebut adalah, karena yang dicari adalah massa, sehingga kita menggunakan rumus hukum yang keduanya Newton. Sesuai dengan bunyi hukum yang kedua Newton, percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Nah, karena yang dicari adalah nilai M atau massa, sehingga M sama dengan F dibagi dengan A. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang ada hanyalah W atau berat. Nah, ingat ya, W atau berat sama saja dengan F-nya karena sama-sama memiliki satuan Newton. Jadi, tinggal kita masukkan F-nya adalah 5.000 Newton dan A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, 5.000 dibagi 2 adalah 2.500, satuannya kilogram. Nah, jawabannya adalah yang A. Mudah kan adik-adik? Selanjutnya, nomor 12. Perhatikan berbagai kegiatan berikut ini. Bayu terdorong ke depan saat bus yang ditumpangi direm mendadak. Ardi pergi ke sekolah sambil menggendong tas ransel. Sekelompok orang sedang mendorong mobil yang mogok. Dan Tirta mendayung sampan mengelilingi danau. Hukum 3 Newton ditunjukkan oleh peristiwa nomor berapa? Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton menyatakan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Atau gaya yang diberikan kepada benda akan sama besarnya dengan gaya yang diberikan oleh benda tersebut, tetapi dengan arah yang berlawanan. Nah, lambang min di sini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan ya. Beberapa contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah orang mendayung, kemudian berenang, roket meluncur, bisa juga pada saat tangan kita memukul benda. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh hukum 3 Newton yang lain. Dari nomor 1, 2, 3, 4 yang berkaitan dengan hukum 3 Newton adalah nomor 4. Tirta mendayung sampan mengelilingi danau. Kenapa termasuk hukum ketiga Newton? Karena pada saat Tirta mendayung, dayung digerakkan oleh Tirta ke bagian belakang. Tetapi sampan yang dinaiki oleh Tirta akan maju atau terdorong ke depan. Nah, itulah bukti bahwa terjadi aksi reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Jawabannya nomor 12 adalah yang D, nomor 4. Berikutnya nomor 13. Dua pekerja memindahkan peti K ke L seperti gambar berikut ini. Jika jarak L ke dinding 50 cm, maka usaha untuk memindahkan benda tersebut adalah, konsep usaha yang harus adik-adik ketahui adalah W sama dengan F atau gaya dikali dengan S. S adalah jarak atau perpindahannya. Sekarang perhatikan gambar baik-baik. Nah, ada dua pekerja ini sedang mendorong peti ke arah L. Nah, L yang sebelah sini ya. Dua pekerja ini menggunakan gaya 60 Newton dan 90 Newton. Tetapi di sini ada gaya 10 Newton dari si benda tersebut. Nah, gaya 10 Newton ini disebut sebagai gaya gesek atau F gesek. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau kita perhatikan, dua pekerja ini sedang mendorong benda ke arah kanan ya, atau menuju ke L. Tetapi gaya gesek selalu mengarah sebaliknya, yaitu ke sebelah kiri. Sehingga kita harus mencari dulu berapa resultan gayanya. Nah, untuk menghitung berapa resultan gaya atau sigma F-nya, sama dengan kita lihat gaya yang sama dijumlah terlebih dahulu, baru dikurangi dengan gaya yang berlawanan. Jadi, kita anggap orang pertama adalah F1, orang kedua adalah F yang kedua. Nah, karena F1 dan F2 arahnya sama-sama ke kanan, jadi kita tinggal jumlahkan saja F1 ditambah F2.
Nanti hasilnya kita kurangi dengan gaya geseknya, karena gaya gesek selalu berlawanan arah. F gesek. Jadi F1-nya 60 ditambah F2-nya 90 dikurangi gaya geseknya adalah 10 Newton. 60 ditambah 90 adalah 150 dikurangi 10 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 140 Newton. Nah, baru deh kita masukkan ke rumus tentang menghitung usaha atau W-nya. Sesuai dengan rumus usaha, W sama dengan F dikali S. Yang ini ya. Jadi F-nya sudah dalam bentuk resultan gaya, yaitu 140 Newton. Dikali S adalah jarak atau perpindahan. Sekarang perhatikan, dari peti yang ada di posisi K akan kita pindahkan ke L. Tapi jarak dari K sampai ke dinding atau ke tembok 8 meter. Nah, kita hanya menginginkan jarak dari K sampai ke L saja ya, bukan sampai ke tembok. Di sini jarak L ke dinding 50 cm. Sehingga jarak dari K ke L tinggal sisanya ya, 8 meter dikurangi 50 cm. Nah, 50 cm ini kita harus ubah menjadi meter dulu supaya lebih mudah. 50 cm berapa meter adik-adik? Ya, betul sekali. 50 cm sama saja dengan setengah meter atau 0,5 meter ya. Sehingga jarak dari K ke L 8 meter diambil setengah meter. Jadi 7,5 meter. Nah, kita masukkan ke sini 140 dikali S-nya adalah 7,5 meter. Jadi jawabannya 140 dikali 7,5 adalah 1050. Satuannya joule. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, seorang siswa melakukan percobaan menggunakan tuas dari batang besi yang digantung dua beban dengan posisi seperti gambar. Jarak P ke Q adalah 48 cm. Nah, ini dari P ke Q 48 cm. Jarak QR 10 cm. Agar tuas menjadi seimbang, yang dapat dilakukan adalah, nah kalau kita perhatikan gambar ini masih belum seimbang kan adik-adik? Agar seimbang, kita gunakan rumus keuntungan mekanik dari tuas. Nah, keuntungan mekaniknya bisa kita peroleh dengan dua cara, yaitu W dibagi F atau bisa juga LK dibagi dengan LB. Nah, supaya mempermudah, kita cukup menggunakan dua rumus yang ini saja ya sebagai perbandingannya. W dibagi F akan sama dengan LK dibagi dengan LB. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya lambang-lambangnya. Kita anggap 10 Newton ini adalah W-nya atau berat bebannya. Dan yang 36 Newton atau W2-nya ini kita anggap sebagai F. Supaya lebih mudah ya. Dari jarak P ke Q, karena di sini ada W atau beban, sehingga kita anggap 48 cm itu adalah LB. Dan yang 10 cm dari Q ke R kita anggap sebagai LK. Ini hanya untuk mempermudah saja ya adik-adik. Sekarang kita perhatikan pilihan jawabannya satu persatu. Yang A menggeser beban W2 sejauh 20 cm. Sekarang kita lihat. W2 berarti ada di posisi F ini ya. Nah, W2 ini akan digeser 20 cm menjauhi Q, berarti kira-kira digeser ke arah sini. Nah, karena yang 10 cm mau digeser, sehingga seolah-olah kita belum mengetahui LK-nya ada berapa ya. Jadi, untuk yang A, kita menganggap bahwa LK-nya yang ini belum diketahui. Nah, sekarang kita masukkan satu per satu. W-nya tetap yang ini 10 per F-nya tetap yang ini 36 sama dengan LK kita anggap belum tahu ya, karena kita mau mengetahui digesernya berapa sentimeter. Jadi kita tulis lagi LK per LB-nya tetap pakai yang ini 48. Sekarang kita lakukan perkalian silang saja ya. LK dikali dengan 36 jadilah 36 LK. Sama dengan 10 dikali 48 adalah 480. Nah, karena yang dicari adalah LK, sehingga 480 dibagi dengan 36. Jawabannya adalah 13,3 cm. Apakah jawaban ini betul? Nah, kalau kita lihat LK awalnya kan 10. Agar seimbang seharusnya LK-nya 13,3 cm. Sehingga seharusnya beban W2 ini digesernya hanya sekitar 3,3 cm supaya mendapat nilai 13,3.
10 ditambah dengan 3,3 jadilah 13,3. Jadi bukan 20 cm ya, seharusnya digeser sejauh 3,3 cm saja. Sekarang kita lihat pilihan jawaban yang B, menggeser beban W1 sejauh 12 cm mendekati Q. Nah, karena yang digeser adalah W1 yang sebelah sini, atau kita akan menentukan berapa ya nilai LB-nya atau lengan bebannya. Jadi kita masukkan dengan rumus yang sama, W dibagi F atau 10 per 36 sama dengan LK-nya tetap yang ini 10 cm per LB-nya yang akan kita temukan. Kita kali silang lagi, 10 dikali LB jadi 10 LB sama dengan 36 dikali 10 sama dengan 360. Nah, untuk mencari LB sama dengan 360 dibagi dengan 10. Jadi sama dengan, ini bisa dicoret untuk mempermudah, 36 dibagi 1 adalah 36 cm. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari 48 cm ini agar seimbang harusnya diubah menjadi 36 cm. Nah, agar menjadi 36 cm berarti geser berapa ya? Ya, betul sekali. Supaya menjadi 36 cm, misalkan 36 adalah di sini. Sehingga dari P kita harus menggeser sejauh 12 cm. Karena 12 ditambah 36 adalah 48. Jadi jawabannya benar yang B, menggeser beban W1 sejauh 12 cm mendekati Q. Nah, begitu ya adik-adik caranya. Bagaimana kalau untuk yang C atau yang D? Yang C menambahkan beban 14 Newton pada W2. Nah, kita lihat W2 yang ini yang kita anggap sebagai F. Sehingga pada saat adik-adik memasukkan caranya sama seperti tadi, yang dikosongkan adalah nilai F-nya. Sedangkan yang D menambahkan beban 18 Newton pada beban W1. Nah, W1 adalah bagian W yang ini. Sehingga W-nya harus adik-adik kosongkan. Begitu ya adik-adik, caranya sama seperti bagian A dan bagian B. Lanjut ke soal nomor 15. Benda A dan B berada dalam bejana berisi zat cair seperti gambar. Masa jenis zat cair benda A dan B yang memungkinkan adalah benda A di sini terlihat ada di posisi atas air sehingga benda A disebut sebagai benda yang terapung. Sedangkan benda B ada di paling dasar zat cair sehingga benda B disebut benda yang tenggelam. Sekarang adik-adik harus mengingat bagaimana syarat benda terapung dan syarat benda tenggelam sesuai yang ada di konsep dasarnya hukum Archimedes. Suatu benda dikatakan tenggelam jika massa jenis bendanya lebih besar atau lebih berat daripada massa jenis zat cair, dan jika bendanya terapung jika massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sekarang kita tinggal perhatikan tabelnya satu persatu. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, kita lihat benda A memiliki massa jenis 0,4. Kemudian massa jenis zat cairnya adalah 1,0. Kalau kita bandingkan 0,4 lebih kecil daripada 1,0 sehingga benda A terapung. Kemudian benda B massa jenisnya 6,3. Kalau kita bandingkan dengan massa jenis zat cair 1,0 sehingga 6,3 lebih besar daripada 1,0 sehingga benda B berada di posisi tenggelam. Jadi jawabannya benar ya yang A. Kalau kita lihat yang B, benda A-nya 1,6, benda B-nya 7,3. Kalau kita bandingkan dengan zat cair yang nilai massa jenisnya 1,2, 1,6 lebih besar dari 1,2 dan 7,3 juga lebih besar dari 1,2 sehingga dua-duanya dalam posisi tenggelam. Untuk pilihan C, benda A-nya 0,6, benda B-nya 0,9. Kita bandingkan dengan massa jenis zat cairnya 1,0. 0,6 lebih kecil dari 1,0 dan 0,9 juga lebih kecil dari 1,0 sehingga kedua-duanya berada pada posisi terapung. Satu lagi yang D, benda A 6,2, benda B-nya 1,2. Kita bandingkan dengan massa jenis zat cairnya 0,8. 6,2 lebih besar dari 0,8 dan 1,2 juga lebih besar dari 0,8 sehingga kedua-duanya dalam posisi tenggelam. Nah, caranya seperti itu ya untuk membandingkan antara massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan gelombang tali berikut ini. Besarnya periode, amplitudo, dan panjang gelombang adalah, nah adik-adik,
Untuk menjawab soal ini, yang paling mudah adalah mencari amplitudonya terlebih dahulu. Amplitudo bisa kita temukan dari posisi 0 dan menyimpang bisa paling atas di titik puncak atau yang paling bawah di titik dasar. Nah, kita lihat di titik puncak ada angka 20, sehingga amplitudonya adalah 20 cm. Jawaban yang amplitudonya 20 cm bisa yang A atau bisa yang C. Sekarang kita tinggal melihat periode atau panjang gelombang saja ya. Nah, panjang gelombang ternyata sudah sama nih adik-adik, sama-sama 40 cm. Sehingga kita hanya memerlukan nilai periode saja. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Sebenarnya dari pengertian ini adik-adik bisa langsung menyimpulkan berapa sih periode atau berapa waktunya jika menempuh satu gelombang. Nah, satu gelombang ini jangan sampai lupa ya, hanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah saja. Sekarang kita lihat ya, ini satu bukit. Kemudian yang ini satu lembah, sehingga seolah-olah satu gelombangnya kita potong sampai sini saja ya. Nah, di sini ada waktu. Untuk menempuh satu gelombang dari 0 sampai titik ini, ada tulisan waktu 2 sekon atau 2 detik, sehingga periodenya 2 sekon. Jadi jawabannya yang ini ya, yang C. Mudah kan adik-adik? Berikutnya nomor 17. Benda terletak di depan lensa cembung seperti gambar berikut. Jika benda digeser 5 cm menjauh dari lensa, terbentuk bayangan bersifat titik-titik. Nah, karena yang ditanya adalah tentang lensa cembung, maka rumus yang digunakan sama saja dengan rumusnya cermin cekung. Sehingga titik atau jarak fokusnya bernilai positif. Nah, di sini benda diletakkan 10 cm, jarak benda dilambangkan SO, dan bayangan dilambangkan dengan SI. Kita harus menentukan terlebih dahulu berapa jarak atau titik fokusnya dengan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jadi 1/SO-nya 10 ditambah 1/SI-nya adalah 15. Nah, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, yang bisa dibagi 10 dan cari angka yang bisa dibagi 15, yaitu angka 30. 30 dibagi 10 adalah 3, ditambah 30 dibagi 15 adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5/30. Nah, 5/30 ini masih nilai 1/F ya, yang kita butuhkan hanyalah F-nya saja. Jadi, kita cukup membalik aja ya, dari 1/F jadi F/1. Dan yang sebelah kanan pun kita balik dari 5/30 jadi 30/5. F/1 atau F dibagi 1 adalah F, sama dengan 30 dibagi 5 adalah 6 cm. Sehingga jarak fokusnya 6 cm. Nah, sekarang jika bendanya digeser 5 cm menjauhi dari lensa, yang tadinya bendanya 10 cm, kemudian bendanya digeser 5 cm. Nah, misalkan bendanya sekarang menjadi di sini nih, digeser 5 cm. Sehingga nilai SO-nya sekarang bukan lagi 10 cm, tetapi SO yang sekarang adalah 15 cm di depan lensa. Dari mana 15? 10. Kemudian digeser lagi 5 cm, jadi 10 ditambah 5 jadilah SO-nya sekarang 15 cm. Ini kita anggap SO yang kedua ya. Nah, untuk menentukan bayangannya ada di mana, kita harus mencari SI-nya lagi. SI-nya bukan lagi yang 15 cm, karena bendanya sudah digeser 5 cm. Nah, jadi kita harus mencari lagi nih nilai SI-nya. Caranya adalah 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Kita masukkan 1/1, F-nya yang sudah kita temukan ya, yaitu yang ini 6 cm. 1/6 dikurangi SO-nya yang sudah diubah atau digeser 5 cm menjadi 15 cm. Sama dengan, nah kita cari dulu angka yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 15. Angkanya adalah 30 lagi ya. 30 dibagi 6 adalah 5, dikurangi 30 dibagi 15 adalah 2. Jadi 5 dikurangi 2 adalah 3/30. Kita hanya membutuhkan nilai SI-nya saja, bukan 1/SI, sehingga mirip seperti yang tadi ya, kita balik. Jadi SI/1 sama dengan yang ini juga kita balik, 30/3. Nah, SI dibagi 1 adalah SI, sama dengan 30 dibagi 3 adalah
10 cm. Nah, sekarang jarak bayangannya 10 cm. Karena bernilai positif, sehingga sifat bayangannya adalah nyata. Nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Jadi kita lihat pilihan jawabannya yang nyata dan juga terbalik. Nah, kemungkinan yang D ya, yang betul karena tidak ada nyata dan terbalik semua. Jadi jawabannya yang D. Nah, bagaimana dengan perbesarannya? Kalau di sini perbesarannya lebih kecil dari bayangan semula. Yuk kita coba mencari nilai perbesaran bayangannya. Kita gunakan rumus M sama dengan SI dibagi dengan SO. SISO, ingat ya, untuk menghitung perbesaran SISO, SI dibagi SO. SI-nya yang kita peroleh yaitu 10 cm, dibagi SO-nya yang sudah digeser tadi ya, 15 cm. 10 dibagi 15 sama dengan 0,67. Nah, ketentuannya untuk perbesaran, jika nilai perbesaran lebih kecil daripada 1, maka sifatnya adalah diperkecil. Jika perbesaran lebih besar daripada 1, maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Karena 0,67 ini lebih kecil daripada 1, sehingga sifat bayangannya adalah diperkecil. Jadi betul ya, pilihan jawaban yang D, nyata, terbalik, dan lebih kecil dari bayangan semula. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar interaksi bola konduktor bermuatan di bawah ini. Jika bola konduktor B bermuatan positif, maka gaya interaksi yang terjadi ketika bola B didekatkan dengan C dan bola C didekatkan dengan bola D berturut-turut adalah, nah, kita perhatikan di sini bola B bermuatan positif. Pada saat didekatkan dengan bola A, ternyata ada tanda panah yang saling menarik sehingga bola A bermuatan negatif karena tarik-menarik. Sekarang lihat gambar yang kedua, bola B bermuatan positif. Didekatkan lagi dengan bola D. Ternyata pada saat didekatkan bola D, tanda panahnya saling menolak sehingga terjadilah tolak-menolak. Karena terjadi tolak-menolak sehingga benda B dan benda D bermuatan yang sejenis, jadi benda D bermuatan positif juga. Nah, kita lihat gambar yang ketiga, benda A dan benda C. Benda A tadi kita sudah temukan muatannya negatif. Didekatkan dengan benda C. Nah, karena didekatkan dengan benda C dan ternyata ada tanda panah yang saling menarik, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Jadi bola C akan bermuatan positif. Satu lagi nih, yang gambar 4. Benda A yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda D. Nah, benda D tadi kita sudah temukan ya muatannya positif, sehingga terjadi tarik-menarik. Maka gaya interaksi yang terjadi ketika bola B didekatkan dengan bola C, sehingga akan terjadi tolak-menolak. Kenapa? Positif dengan positif akan saling menjauh, jadi akan terjadi tolak-menolak. Kemudian benda C didekatkan dengan benda D. Benda C didekatkan dengan benda D. Nah, C bermuatan positif dan benda D bermuatan positif juga, sehingga akan terjadi tolak-menolak juga. Jadi semuanya terjadi tolak-menolak. Jawabannya adalah yang D. BC tolak-menolak dan CD juga tolak-menolak. Lanjut ke nomor 19. 4 buah hambatan disusun sesuai gambar. Jika R1 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 5 ohm, dan R4-nya 10 ohm, maka besarnya hambatan pengganti dari A ke B adalah berapa ya? Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari hambatan pengganti yang diparalelkan terlebih dahulu atau yang ini. Untuk mencari hambatan pengganti paralel, kita gunakan rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Dari sini ya, R2, R3, dan R4 kita paralelkan. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 10. Kita cari satu angka yang bisa dibagi 2, yang bisa dibagi 5, dan yang bisa dibagi 10. Ya, tepat sekali, yaitu angkanya 10. 10 dibagi 2 adalah 5, ditambah 10 dibagi 5 adalah 2, ditambah 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 1. Jadilah 8 dibagi 10. Nah, 8 bagi 10 ini masih nilai 1 per Rp. Untuk mencari Rp, kita balik lagi ya. Jadilah Rp per 1.
Sehingga sebelah kanannya juga harus dibalik, 10/8. Jadi RP-nya adalah 10 dibagi 8 adalah 1,25 ohm. Nah, ini baru RP atau hambatan pengganti paralel saja. Sekarang yang akan kita cari adalah hambatan pengganti dari A sampai B atau hambatan totalnya. Untuk menghitung hambatan total, kita tinggal gabungkan dengan R1 dengan cara mencari hambatan pengganti seri. R seri atau RS sama dengan R1 ditambah dengan R yang paralel. R1-nya adalah 3 ohm ditambah R paralelnya 1,25 ohm. Jadi 3 ditambah 1,25 sama dengan 4,25 ohm. Nah, inilah hambatan penggantinya. Jawabannya yang D. Nah, satu soal lagi nih, nomor 20. Perhatikan tabel besaran dari dua buah transformator berikut. Ada transformator 1 dan transformator 2. Jenis transformator tersebut dengan alasan yang benar adalah, ingat ya adik-adik, untuk trafo ada dua jenis. Ada trafo step up, ada juga trafo yang step down. Perbedaannya, kalau trafo step up, trafo yang tugasnya untuk menaikkan tegangan. Kalau trafo step down, trafo yang tugasnya untuk menurunkan tegangan. Karena bersifat naik sehingga tegangannya dari yang primer kecil ke yang tegangan sekunder besar, sehingga tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder. Sedangkan untuk yang trafo step down menurunkan tegangan dari tegangan primer yang besar kemudian menjadi tegangan sekunder yang kecil. Jadi tegangan primernya harus lebih besar daripada tegangan sekunder. Sekarang kita tinggal perhatikan tabel trafo 1 dan trafo 2. Trafo 1 tegangan primernya 240. Tegangan sekundernya 120. Jadilah turun ya dari 240 ke 120. Sehingga trafo 1 disebut trafo step down. Nah, yang trafo 2 tegangan primernya 200, tegangan sekundernya 240. Jadi kan naik. Sehingga trafo 2 step up. Sekarang kita lihat pilihan-pilihan jawabannya. Trafo 1 seharusnya step down. Yang ini salah. Nah, yang ini betul. Trafo 2 seharusnya step up. Yang ini salah, yang ini juga salah. Jadi jawaban yang sudah pasti betul adalah yang B. Sini trafo 2 step up, betul kan? Alasannya VP lebih besar dari VS. Lihat di sini. Trafo 1 step down, VP-nya lebih besar daripada VS. Betul kan? Kemudian alasan yang kedua, trafo yang kedua step up karena NS lebih besar dari NP. Untuk N adalah jumlah lilitannya. Konsepnya mirip seperti tegangan. Untuk trafo step up artinya naik dari lilitan yang sedikit kemudian menjadi lilitan yang banyak. Sehingga trafo yang kedua memang betul trafo step up. Nah, itu ya jawabannya adik-adik. Oke deh adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.